Ibu saudaraku yang terkasih yang ada di rumah, kembali kita berjumpa melalui sosial media pada hari ini, ketika Bapak Ibu masih harus tinggal di rumah di dalam ibadah hari Minggu, tetapi yakin dan kita percaya bahwa kita semua dalam ibadah kita, dimanapun ibadah kita berada, kalau itu dilakukan dengan hati yang penuh dengan ketulusan, pikiran dan hati yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, di situ kita meyakini bahwa Kristus hadir tengah-tengah ibadah kita. Kristus memberikan damai sejahteranya, Kristus memberikan firman-Nya untuk kita semua bisa dikuatkan dalam kehidupan kita hari ini. Saudaraku yang terkasih, saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik, sehat, diberkati Tuhan dan tidak kekurangan apapun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dan kita senantiasa berharap, kita senantiasa berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan kekuatan kepada kita dan jalan keluar untuk bangsa kita saat ini, untuk kabupaten kita Kendal yang kita kasihi ini, untuk mampu menangani virus corona ini dengan baik sehingga segera selesai, dan kita masing-masing juga bisa menjaga kesehatan kita sesuai dengan prosedur kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah, oleh tim kesehatan, oleh gugus tugas, supaya kita juga ikut membantu pemerintah untuk secara tepat menangani virus corona ini. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, di hari Sabat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Saya yakin, saya percaya Bapak Ibu saudaraku sudah memuji nama Tuhan, mempersiapkan hati untuk masuk dalam ibadah ini dengan pujian, dengan doa, dengan hati yang sungguh-sungguh untuk menerima kehadiran kasih dan kuasa Tuhan. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini, hari Sabat ini, kita akan terlebih dulu berdoa. Kita akan tundukkan diri kita di depan Tuhan. Kita akan berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat-Nya kepada kita saat ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berkuasa atas hidup kami semua, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menjagai kami, Allah yang memelihara hidup kami. Kami mengucap syukur untuk semua yang sudah Engkau berikan kepada kami. Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Tuhan yang penuh kasih dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari yang sudah Engkau berikan kepada kami, dan kesehatan, kekuatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan pada hari ini Tuhan, kiranya Engkau berkenan menyampaikan sabda firman-Mu untuk kami semua, sehingga kami benar-benar dikuatkan oleh sabda firman-Mu ini, firman yang benar-benar akan membangkitkan spiritualitas kami semakin kuat, semakin bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi apapun dalam hidup kami, kami akan senantiasa mengandalkan firman Tuhan sebagai pegangan dalam hidup kami semua. Karena itu Tuhan Yesus, kami mohon di hadirat-Mu, Kau berkenan untuk membuka hati pikiran kami, suara-Mu Kau perdengarkan pada kami hari ini. Tuhan, kami siap untuk mendengar sabda firman-Mu yang kuat, teguh dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudaraku, mari kita akan buka firman Tuhan di Matius 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Sekali lagi, Matius 28 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Demikian sabda firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea,
ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian sabda firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, berbahagialah kita yang mendengarkan sabda firman Tuhan, merenungkan sabda firman Tuhan itu dan melakukan sabda firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua, dan damai sejahtera Yesus Kristus tinggal dalam hati kita masing-masing dan menjadikan kita sebagai pribadi yang penuh dengan sukacita dan terus mampu bersyukur dalam segala keadaan dan situasi. Bapak Saudaraku yang terkasih, di sini ada satu ayat firman Tuhan, yaitu ayat yang ke-20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan yang senantiasa dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita butuhkan ketika kita sedang menghadapi tugas ataupun sebuah tantangan yang berat dalam hidup kita? Paling tidak Bapak Ibu Saudaraku, semasa kehidupan kita mungkin pernah mendapat sebuah tugas yang berat, atau kita harus menghadapi sebuah tantangan yang berat, yang sekiranya kalau dibanding dengan kemampuan kita sebagai manusia itu lebih berat daripada tantangan, daripada masalah yang harus kita hadapi, tugas-tugas yang harus kita hadapi. Ketika kita sedang menghadapi tugas yang berat, pekerjaan yang berat, tantangan yang berat yang harus kita hadapi, harus kita lewati, apa yang kita butuhkan sebagai orang percaya untuk menghadapi itu semua? Yang kita butuhkan ketika kita sedang menghadapi sebuah tantangan, menghadapi sebuah tugas panggilan yang berat dalam hidup kita, sesuai dengan kondisi kita masing-masing, sesuai dengan kondisi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, apa yang saat ini sedang dihadapi, tantangan apa, tugas panggilan apa, dan lain sebagainya. Hal yang penting untuk saya nyatakan pada hari ini adalah ketika kita sedang menghadapi tantangan tugas yang berat dalam hidup kita, kita membutuhkan satu, penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Kita membutuhkan pribadi yang menyertai kita, yang kuasanya, yang kekuatannya, yang karyanya, yang segala sesuatunya lebih hebat, lebih besar dibanding dengan kekuatan kita, bahkan lebih hebat, lebih besar dibanding dengan tantangan, dengan masalah, dengan tugas-tugas yang hendak kita hadapi. Maka Bapak Ibu Saudaraku, ketika orang Kristen, orang percaya sedang menghadapi tantangan-tantangan yang berat di akhir-akhir ini, di akhir-akhir hari-hari ini, atau minggu-minggu depan, atau saat-saat ini yang sedang kita alami bersama, kita membutuhkan yang disebut dengan penyertaan Tuhan, penyertaan Yesus Kristus dalam hidup kita. Sebagai contoh, ketika
ketika Abraham, yang pada waktu itu disebut dengan Abram, dipanggil Tuhan untuk meninggalkan keluarganya, orang tuanya, menuju sebuah tempat yang sudah Tuhan janjikan, menunaikan sebuah tugas-tugas yang berat yang menjadi panggilannya dari Tuhan. Maka Abraham merasa bahwa itu menjadi sesuatu yang berat, karena itu sebuah panggilan, tantangan yang berat. Maka Abraham membutuhkan penyertaan Allah dalam kehidupan, dalam perjalanan hidupnya, dalam melaksanakan tugas-tugas panggilannya, di dalam menghadapi rintangan-rintangan yang ada, dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada yang di depan. Abraham senantiasa memohon, meminta penyertaan Tuhan untuk senantiasa menyertainya dalam segala kondisi dan keadaan. Demikian juga ketika kita melihat situasi, tantangan, rintangan, dan tanggung jawab sebagai panggilan Musa. Ketika Musa dipanggil Tuhan, diberi sebuah tanggung jawab yang besar, sebuah tugas yang besar, dan harus menghadapi tantangan yang begitu besar di Mesir maupun ketika ia keluar dari Mesir di padang gurun. Apa yang dibutuhkan oleh Musa? Musa senantiasa berdoa kepada Allah untuk memohon kepada Allah menyertai Musa ketika ia mau ke Mesir untuk selamatkan bangsa Israel. Musa mengalami sesuatu yang berat dalam menghadapi Firaun, dalam menghadapi tantangan yang ada. Maka Musa meminta penyertaan dari Tuhan. Ketika Musa ada di padang gurun dalam memimpin bangsa Israel yang begitu banyak, dan bangsa Israel yang tegar tengkuk seperti yang difirmankan Tuhan, hal yang paling menakutkan bagi Musa adalah ketika Tuhan hendak meninggalkan bangsa Israel sendiri di padang gurun. Maka di beberapa pasal Keluaran 30-33, di sana Musa benar-benar bergumul bersama Tuhan, memohon kepada Tuhan, memohon penyertaan Tuhan, supaya Tuhan tidak meninggalkan Musa, tidak meninggalkan orang-orang Israel. Karena apa? Karena ketika Musa tahu bahwa Musa disertai oleh Tuhan, maka di sanalah Musa mendapatkan sesuatu kekuatan dalam menghadapi tantangan, kekuatan dalam menghadapi pergumulan, tugas-tugas yang berat. Karena Musa sadar tanpa Tuhan Musa tidak bisa mengerjakan apapun dalam tugas panggilannya untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan menuju tanah perjanjian. Abraham, pribadi yang besar itu, membutuhkan penyertaan Tuhan dalam ia melakukan tugas panggilannya dan dalam ia mengarungi samudera kehidupannya. Demikian juga Musa, pribadi yang begitu dikagumi oleh bangsa Israel. Ternyata kita bisa melihat berapa kali Musa memohon penyertaan dari Tuhan, karena Musa tahu bahwa ia membutuhkan penyertaan Tuhan ketika ia harus menghadapi tantangannya di depan. Begitu juga kalau kita mau melihat, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kisah Yosua. Ketika Musa mati, ada satu estafet, tongkat estafet yang harus diterima oleh Yosua. Bukan membawa orang Israel keluar dari Mesir, tetapi melanjutkan sebuah tugas yang berat,
tugas yang berat dari Tuhan untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Itu bukan sebuah tugas yang ringan, membawa puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang Israel yang terkenal dengan tegar tengkuknya, yang terkenal dengan banyaknya itu. Ia harus melewati sungai Yordan, harus melawan orang-orang yang tinggi besar, orang-orang Yebus, dan harus melalui banyak tantangan-tantangan yang harus dilalui. Dan tantangan-tantangan itu, rintangan-rintangan itu bukan rintangan-rintangan yang mudah, tetapi sebuah rintangan yang begitu sulit, begitu berat, yang ketika dipikirkan secara logika Yosua, secara logika manusia, maka itu tidaklah mungkin. Tantangan pertama harus melewati sungai Yordan. Nah, apakah mungkin sebagai manusia biasa? Tidaklah mungkin. Tetapi beberapa kali Tuhan berfirman kepada Yosua, beberapa kali Tuhan harus menegaskan kepada Yosua sesuatu yang sangat dibutuhkan Yosua dalam menghadapi tantangan-tantangannya, yaitu Tuhan beberapa kali di pasal yang sama. Pasal pertama, pasal kedua, Tuhan senantiasa mengingatkan Yosua, aku menyertai kamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, aku menyertai kamu. Seperti hanya aku menyertai Musa, aku juga akan menyertai engkau. Kata-kata seperti itulah yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh orang-orang besar dalam sejarah Alkitab. Kata-kata yang ditunggu oleh Abraham, ditunggu oleh Musa, ditunggu oleh Yosua, ditunggu oleh orang-orang yang senantiasa mengharapkan bahwa mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat situasi Daud, bagaimana Daud harus mengalahkan banyak musuhnya. Kalau ia sendiri tanpa penyertaan Tuhan, pasti Daud takut menghadapi segala sesuatu. Demikian juga Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kita baca konteks kita saat ini, teks yang kita baca dalam sebuah konteks bahwa para murid yang beberapa waktu yang lalu merasa dirinya ditinggalkan oleh Tuhan, merasa ketakutan dan lain sebagainya, tiba-tiba dia melihat satu sosok pribadi Kristus yang ada di depan mereka dengan satu panggilan untuk mereka terima sebagai tugas dalam kehidupan mereka. Mereka diberi tugas oleh Tuhan Yesus Kristus, tugas yang tidak mudah, tugas yang berat untuk mengabarkan Injil, untuk memberitakan keselamatan, untuk membaptis banyak orang, untuk mengajarkan banyak orang tentang kasih, tentang pengorbanan Kristus, tentang pengampunan, tentang keselamatan bagi banyak orang di tengah-tengah orang-orang Israel yang justru mereka menyalibkan Tuhan Yesus, di tengah-tengah orang Israel yang kadang mereka sendiri takut kepada orang-orang Israel dan kepada banyak orang lain di sekitar mereka, di bangsa-bangsa yang lain. Ini bukan sebuah tugas yang ringan, tetapi ini sebuah tugas yang berat, dan Yesus Kristus menyadari bahwa tugas yang ia berikan kepada para murid ini bukan tugas yang ringan. Tuhan yang berfirman dengan tugas panggilan yang diberikan kepada para murid dan kepada kita semua saat ini, dan Tuhan tahu bahwa itu bukan sebuah tugas yang ringan, yang sepele, tetapi itu tugas yang mulia, tugas panggilan yang agung, dan menjadi satu tugas yang berat, dengan tantangan yang berat, dengan rintangan yang berat, dengan memanggul salib, dan dengan setiap penderitaan yang ada.
Tuhan memahami bahwa tugas ini sangat berat untuk para murid dan untuk orang-orang Kristen saat ini, untuk menebarkan Injil, untuk mewartakan keselamatan, untuk mewartakan cinta kasih, untuk mewartakan pengampunan dan pengorbanan Yesus Kristus, bukan sesuatu yang mudah untuk diterima banyak orang. Bapak Saudara, ketika Tuhan Yesus memahami hal seperti itu, maka Tuhan Yesus tahu apa yang sangat dibutuhkan oleh para murid di dalam menghadapi tantangan, situasi, dan kondisi pada waktu itu. Seperti Abraham, ketika ia diberi tugas oleh Allah, Abraham butuh yang disebut dengan penyertaan Tuhan. Ketika Musa diberi tugas tanggung jawab yang besar dan harus menghadapi tantangan-tantangan yang berat, Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh Musa dalam menghadapi tantangannya. Seperti juga dengan Daud, dengan Yosua, dengan Yesaya, dengan Yeremia yang masih muda itu, dengan tanggung jawab masing-masing di dalam sebuah tantangan yang harus mereka alami, mereka hadapi rintangan-rintangan yang ada, masalah-masalah yang ada. Mereka membutuhkan satu hal. Demikian juga Bapak Ibu Saudaraku, para murid yang harus benar-benar dibaku di dalam pelayanan mereka, pengabaran Injil mereka. Mereka harus menghadapi tantangan-tantangan yang ada dan mereka membutuhkan satu hal: penyertaan Tuhan. Demikian juga kita, siapa kita Bapak Ibu Saudaraku? Kadang kita merasa lemah, kita merasa tidak mampu dalam menghadapi kehidupan, tantangan, persoalan, pergumulan, masa depan, dan lain sebagainya. Secara logika manusia mungkin sekiranya kekuatan kita terbatas dan tantangan-tantangan tidak henti-hentinya dan tidak pernah berhenti. Rintangan di dunia ini tidak akan pernah berhenti pada satu titik. Tantangan itu tidak akan pernah berhenti. Hari ini tantangan selesai, besok ada tantangan lagi. Hari ini rintangan selesai, besok ada rintangan lagi yang mungkin lebih berat. Hari ini masalah bisa selesai, mungkin besok suatu saat nanti masalah itu akan datang lagi. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar dari sang tokoh-tokoh besar dalam Alkitab. Ketika mereka sedang menghadapi tanggung jawab, tugas, tantangan yang berat dalam menghadapi kehidupan ini, mereka yakin, percaya yang mereka butuhkan hanya satu: penyertaan Tuhan. Demikian juga kita, sekali lagi, demikian juga kita hari ini. Apa yang kita butuhkan hari ini Bapak Ibu Saudaraku? Yang kita butuhkan hari ini adalah penyertaan Tuhan. Sekali lagi, hari ini kita semua membutuhkan penyertaan Tuhan. Apa itu penyertaan Tuhan? Penyertaan Tuhan adalah ketika Tuhan berkenan untuk mengiringi langkah hidup kita. Ketika Tuhan berkenan untuk hidup bersama dengan kita. Ketika Tuhan berkenan untuk mendampingi kita dalam menghadapi kehidupan ini. Inilah yang disebut dengan penyertaan Tuhan. Dan dalam penyertaan Tuhan ini, kita tidak lagi menjadi pribadi yang sendiri lagi. Kita tidak akan pernah sendiri dalam menghadapi kehidupan hari ini, besok. Keluarga kita, yang dibutuhkan oleh keluarga kita hari ini adalah bukan hanya sekedar materi. Materi banyak, bisa kita temukan dimanapun. Tetapi yang kita butuhkan hari ini, yang penting bagi keluarga kita, bagi kita pribadi demi pribadi, adalah penyertaan Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, menghadapi tantangan bersama dengan Tuhan.
menghadapi rintangan bersama dengan Tuhan, menyelesaikan persoalan bersama dengan Tuhan. Ini yang kita butuhkan, Bapak Ibu Saudaraku. Karena pada apa dengan penyertaan Tuhan? Apa yang kita dapatkan ketika Tuhan ambil bagian di dalam menyertai hidup kita, ada bersama kita di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Meskipun kita harus tahu bahwa ketika kita disertai Tuhan, bukan berarti hidup kita terlepas dari segala masalah. Bukan. Ingat, bukan berarti ketika kita disertai Tuhan, masalah itu lari. Enggak. Ketika kita disertai Tuhan, itu berarti kita menghadapi tantangan masalah itu bersama dengan Tuhan, bersama dengan kekuatan dan kuasa Tuhan. Maka beberapa Alkitab, kitab-kitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru juga di sana dicatat apa yang terjadi ketika penyertaan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Saya teringat di kata-kata Yesaya gitu, dalam firman-Nya Tuhan Yesus, Tuhan Allah menyatakan firman-Nya kepada Yesaya 41 ayat yang 10. Tuhan Allah Bapa berfirman kepada Yesaya demikian, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Bapak Saudaraku, jelas katakan jangan takut sebab aku menyertai engkau. Ketika kita memahami yang paling mendasar, ketika kita memahami tentang penyertaan Tuhan, kita harus memahami ada sesuatu yang perlu kita ubahkan. Yaitu apa? Ada sesuatu hati, pikiran yang perlu kita ubahkan. Ubah ketakutan menjadi keberanian. Kan beberapa kali di Yesaya, di Yeremia, di Yosua lalu katakan bahwa jangan takut, aku menyertai engkau. Dicek dalam Alkitab, dicek di Yeremia, di Yesaya. Beberapa kali Tuhan mengatakan kepada para nabinya untuk tidak takut sebab Tuhan menyertai mereka. Jadi ketika kita memahami tentang penyertaan Tuhan, kita memahami bahwa kita harus menanamkan pada diri kita sebuah keberanian. Aku jadi berani karena aku disertai. Aku tidak lagi takut karena Tuhan bersama dengan aku. Tidak ada sesuatu yang membuat aku takut, khawatir dalam kehidupanku. Karena apa? Karena aku disertai oleh Tuhan. Apapun tantangan, apapun masalah, apapun pergumulan tak akan pernah membuat aku takut, cemas, khawatir dan lain sebagainya. Karena apa? Karena aku tahu firman Tuhan dengan jelas mengatakan aku menyertai engkau. Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, Allah yang hari ini, saat ini ada bersama dengan kita di tengah-tengah keluarga kita dan bersama dengan kita secara pribadi. Jadi ada apa dengan penyertaan Tuhan? Ketika Tuhan menyertai engkau, engkau harus mengubah ketakutanmu menjadi keberanian. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang penyertaan Tuhan, kita berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Ketika Tuhan menyertai umatnya, umat Israel, Tuhan pelihara bangsa Israel selama 40 tahun.
di padang gurun, kasutmu 40 tahun tidak akan pernah kusut, rusak. 40 tahun dipelihara dengan makanan. Tidak ada bangsa Israel di padang gurun, mereka tidak menabur seperti kita di Indonesia, menabur, menanam. Mereka tetap makan karena Tuhan memelihara makanan mereka, memelihara perut mereka sehingga mereka kenyang. Tuhan memelihara mereka supaya mereka tidak haus. Mereka dipelihara dengan luar biasa. Ketika mereka berjalan di siang hari ada tiang awan. Ketika mereka berjalan malam hari ada tiang api. Karena apa, Bapak Ibu Saudaraku? Karena di mana Tuhan menyertai umatnya, di situ ada pemeliharaan Tuhan yang nyata yang bisa dirasakan oleh umat-umat Tuhan. Ini yang penting dalam diri kita, yang kita butuhkan hari ini adalah kita butuh penyertaan Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan, dan dari penyertaan Tuhan itu kita tahu bahwa hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Orang Kristen itu disertai Tuhan, maka orang Kristen itu dipelihara oleh Tuhan. Hidupnya dipelihara, segala sesuatunya dipelihara. Nah, ketika kita minta penyertaan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan karyanya sebagai Tuhan yang memelihara umatnya. Ketika kita berbicara juga tentang penyertaan, ada satu firman Tuhan yang begitu luar biasa untuk kita bisa baca dan saya bagikan untuk kita semua. 1 Samuel 18 ayat 14. 1 Samuel 18 ayat 14. Demikian sabda firman Tuhan. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Daud berhasil. Daud mendapatkan keberhasilannya di dalam setiap perjalanannya, dalam perjalanan hidupnya. Karena apa? Jadi Daud bisa berhasil dalam segala apa yang ia lakukan dalam perjalanan hidupnya, karena di sana jelas dikatakan sebab Tuhan menyertai dia. Ini luar biasa, ini sebuah kesaksian yang luar biasa untuk kita semua hari ini, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya pada penyertaan Tuhan. Ketika kita, hidup kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, keluarga kita disertai Tuhan, maka yakin bahwa dalam setiap kehidupan kita Tuhan senantiasa memberkati dengan keberhasilan, memberkati dengan kelancaran, memberkati dengan hal-hal yang menjadi harapan kita yang baik yang kita lakukan. Ini kesaksian Daud bahwa Daud mengalami kesuksesan, keberhasilan bukan karena kuat dia secara pribadi, tetapi dia berhasil dalam perjalanan hidupnya karena penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, masih banyak hal yang kita bisa dapatkan ketika hidup kita disertai oleh Tuhan, disertai oleh Yesus, disertai oleh Bapa kita. Banyak hal yang akan kita dapatkan, banyak hal yang akan bisa kita kerjakan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itu saudara yang terkasih, terus percayakan hidup kita kepada Tuhan. Jangan takut apa tantangan kita, jangan takut apa masalah kita yang akan kita hadapi, jangan takut ada persoalan-persoalan dalam hidup kita. Meskipun kita jangan mencari persoalan, tetapi jangan takut tantangan itu datang, persoalan itu datang, tetapi terus yakin apapun yang terjadi dalam hidup kita, ketika Tuhan menyertai kita, maka di sana ada keberanian, di sana ada pemeliharaan Tuhan, dan di sana ada keberhasilan. Ini yang bisa saya sampaikan dari firman Tuhan ini. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita secara pribadi, dan Tuhan
Yesus menyertai kita semua. Amin. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau sedang memberikan taburan firman-Mu kepada kami. Firman yang indah untuk kami, supaya kami senantiasa mengandalkan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, karena kami senantiasa terus menundukkan diri kami di bawah firman-Mu yang maha kuasa. Berkati kami semua Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan yang senantiasa dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaanmu, dalam kehidupan rumah tanggamu, dan dalam kehidupan yang hendak kita kerjakan. Kita isi dengan apa? Kita isi dengan kebaikan, kita isi dengan hal-hal yang baik, yang benar di hadapan Tuhan, supaya kita terus menjadi saksi-saksi Tuhan, dan teruslah jadi berkat dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan letakkan, terus jadi berkat bagi orang sekitar kita. Dan terus Bapak Ibu Saudaraku, jaga persatuan dan perdamaian di Indonesia ini dan di Kabupaten Kendal ini, karena itu juga tugas kita sebagai orang-orang Kristen. Yaitu Bapak Ibu Saudaraku, kita akan undur dari ibadah kita saat ini, dan Tuhan memberkati engkau. Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, berkat, perlindungan, pemeliharaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun dan menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.